Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zalia Setiawan dari kelas 12 IPA 3. Namaku Fatmawati. Aku merupakan putri dari pasangan Bapak Hasanuddin dan Ibu Siti Khadijah. Aku lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1927. Aku bertemu pertama kali dengan Bung Karno di kampung halamanku. Pada saat itu, ia sedang menjadi seorang pengajar di sebuah sekolah, yaitu Sekolah Muhammadiyah. Kedekatan kami dimulai pada tahun 1938. Lambat laun, Soekarno pun melamarku. Ia mengunjungi kedua orang tuaku dan berkata kepada ayahku, "Tuan, bolehkah saya melamar anakmu yang bernama Fatmawati?" Lalu ayahku pun menjawab perkataan Soekarno tadi, "Tentu saja, Nak, asalkan Fatmawati mau menerimamu sebagai pasangannya." Setelah ayahku menjawab demikian, aku pun merasa semua jawaban tertuju padaku. Aku sangat ingin menikah dengan Soekarno. Namun, pada saat itu, ia telah memiliki seorang istri yang bernama Inggit Garnasi. Lalu aku memberi persyaratan kepada Soekarno. "Aku mau menerima lamaranmu, asal kau mau meninggalkan Inggit Garnasi." Setelah aku berkata demikian, Soekarno pun mengiyakan permintaanku tadi, dan dia meninggalkan Inggit Garnasi demi menikah denganku. Pada tahun 1943, di mana hari itu adalah hari pernikahan kami. Tetapi pada saat itu aku sedang berada di Bengkulu, dan Soekarno berada di Jakarta. Ia sedang mengurusi kemerdekaan Indonesia. Pernikahan kami dilakukan dan diwakilkan oleh kerabat Soekarno. Kemudian, pada tahun 1944, di mana pada saat itu aku sedang mengandung anak pertamaku. Aku sedang berdiam diri di rumah pada saat itu. Kemudian, ada seorang prajurit Jepang datang menghampiriku. Dia bernama Khairul Basri. Dan aku bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu kemari?" Dia pun menjawab pertanyaanku. "Aku datang kemari karena aku merupakan utusan dari jenderal Jepang yang bernama Shimizu. Dia mengutusku untuk memberikan kain berwarna merah putih ini kepadamu." Lantas, aku bertanya-tanya di dalam benakku, untuk apa ia memberiku kain ini? Dan aku pun bertanya langsung kepadanya, "Untuk apa kau memberiku kain ini?" Khairul Basri pun menjawab, "Aku memberikanmu kain ini untuk kelak dijadikan pakaian dari anakmu nanti." Lantas, aku pun langsung berterima kasih kepadanya, karena beliau telah sangat perhatian terhadap calon anakku. Namun, dengan inisiatifku sendiri, aku menjahit kain merah putih itu, dan aku jadikan pusaka bendera merah putih untuk bendera Indonesia. Aku menjahit kain itu dengan rasa sedih dan terharu, karena di mana pada akhirnya Indonesia akan merdeka setelah bertahun-tahun lamanya dijajah. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir dan Bung Hatta datang mengunjungi rumahku. Dia datang mengunjungi Bung Karno terkait membicarakan kapan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia.
Sultan Syahrir. Saat itu ia sangat mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Tetapi Soekarno menolak, dan dia berkata, butuh waktu yang tepat untuk membacakan proklamasi ini. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu Soekarno sedang berada di kamar. Aku pun datang menghampirinya dan berkata kepadanya, "Suamiku, matahari sedang berada tepat di atas kita. Di luar rumah kita dan di halaman kita telah penuh masyarakat Indonesia yang menantikan kapan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Marilah kita lepaskan belenggu penjajahan yang telah terjadi di Indonesia ini dengan membacakan proklamasi kemerdekaan ini yang sesungguhnya." Dan Soekarno pun mengiyakan perkataanku tadi. "Kau benar, Fatmawati. Baiklah, aku akan memproklamasikan kemerdekaan ini yang sesungguhnya pada hari ini juga." Setelah itu, aku dan Soekarno pun keluar menuju halaman rumahku. Aku mendengar salah seorang pemuda berteriak dan berkata, "Bagaimana kita bisa merdeka jika kita tidak memiliki lambang kemerdekaan?" Setelah mendengarkan perkataan pemuda tadi, aku pun langsung bergegas dan menuju kamarku. Aku membuka lemari pakaianku dan mengambil bendera Sang Saka merah putih yang telah aku jahit 1 tahun lalu. Aku pun langsung bergegas keluar dan memberikan kepada seorang pemuda untuk mengibarkan bendera ini setelah dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Lalu, setelah kami menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, maka berkibarlah bendera Sang Saka merah putih yang merupakan lambang kemerdekaan Indonesia, di mana lambang telah lepasnya belenggu penjajahan Indonesia.